لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Jemaah sekalian yang kami cintai karena Allah, kita lanjutkan pelajaran kita memetik faedah dari peristiwa hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah, bagian yang ketiga. Faedah berikutnya bahwasanya mencukupkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah jalan keselamatan. Ya, berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah kunci jalan keselamatan. Dan hendaklah seseorang menggunakan Al-Quran dan Sunnah untuk berdalil. Dan hendaklah seorang Muslim menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah untuk berdalil. Faedah ini dari mana kita dapatkan? Ketika Ja'far bin Abi Talib dia menjelaskan kepada Najasyi ya tentang pertanyaan Najasyi berupa apa ajarannya si Muhammad itu, maka dijawab oleh Ja'far dengan ayat Al-Quran. Ya, dengan ayat Al-Quran. Maka begitulah kita seharusnya. Ya, begitulah kita seharusnya dalam beragama. Harus berdalil. Dan seorang dai, guru, ustadz justru senang ketika muridnya, ketika jamaahnya bertanya kepada sang guru, aina daliluhu, atau aina dalailuhu kalau dalilnya banyak, ya, mana dalilnya atau mana dalil-dalilnya. Dan ciri guru yang baik itu dia tidak marah kalau muridnya, kalau mad'unya yang dia dakwahi itu bertanya dalil. Sebagaimana pertanyaannya Najasyi. Najasyi waktu itu kan statusnya sebagai apa? Murid, ya, bertanya kepada Ja'far. Dia bertanya dalilnya. Ja'far menjawab dengan sukarela. Al-Quran diceritakan, dibacakan. Ya, nah itu prinsip kita. Harus berdalil dalam agama. Bertanya, mana dalilnya? Dan guru, ustadz itu harusnya senang kalau mad'unya, kalau muridnya, kalau jamaahnya bertanya dalil. Ya, kecuali nah, ini ada pengkhususan. Ya, kecuali Anda bertanya via chat,
Ya, via chat tahu ya, SMS atau WhatsApp, baik WhatsApp pribadi maupun WhatsApp grup. Di situ misalnya di grup ada juga ustadznya gitu ya. Maka etika yang baik ketika Anda bertanya kepada ustadz, kepada guru, kalau sudah dapat jawaban maka cukupkan diri. Ya, cukupkan diri. Kalau ingin lebih detail, ya di majelis ilmu, atau face to face, ya bertemu langsung. Ini adab. Ya, kalau di grup WhatsApp, ya atau chat gitu ya. Ustadz, kalau orang ini nemukan ini, status hartanya bagaimana? Oh, itu luqata. Setahun didiamkan, diumumkan. Kalau nggak ada, serahkan ke Baitul Mal. Selesai. Jangan lagi tanya, dalil lengkapnya gimana Ustadz? Ini nggak punya adab. Ya. Nah, kalau mau tahu dalil di majelis ilmu. Kalau mau merinci dalil di majelis ilmu. Atau ketemu langsung, minta waktu sela. Ya, minta waktu senggang. Tayyib. Faedah berikutnya dari kisah hijrah Habasyah hanya para sahabat yang pertama dan yang kedua, terutama yang kedua ya. Bolehnya meminta bantuan kepada orang kafir untuk menyelamatkan diri dari kafir yang lain. Ya. Bolehnya meminta bantuan kepada sekelompok orang kafir agar selamat dari sekelompok kafir yang lain. Darurat tentunya ya, ini kondisi apa? Darurat. Boleh. Para sahabat lewat lisan Nabi minta bantuan kemana? Najasyi. Najasyi waktu itu beragama apa? Nasrani, orang kafir. Negerinya juga negeri kafir. Tapi demi selamat dari apa? Kafir Quraisy. Maka apabila kondisinya darurat seperti ini, ya, kita hanya di antara dua pilihan. Kafir yang masih mending atau kafir yang bengis. Maka boleh kita minta bantuan kepada orang kafir yang rada mending. Ya. Dan ini berlaku juga pada hukum internasional. Ketika sebuah negara terancam dengan, terutama negeri yang mayoritas kaum muslimin ya, kayak Indonesia misalnya, terancam dengan kekuatan salah satu blok kafir, maka untuk melindungi negeri tersebut dan negara tersebut, minta bantuan kepada negara kafir yang lain yang berseberangan dengan orang kafir tadi. Boleh. Kondisi apa? Darurat. Dan nyatanya saat ini dunia kan seperti itu. Ya. Dua kutub superpower di negeri kita ini kan dua kutub ya. Kutub demokrat liberal dan kutub komunis, betul? Kira-kira di antara dua ini yang mana yang paling parah? Dua-duanya parah, jelek, busuk, betul. Tapi yang paling parah yang mana? Yang komunis. Maka dibolehkan uzur ya, dibolehkan kita untuk ya, istilahnya memihak, ya, meminta bantuan, backup, perlindungan kepada negara kafir yang lain. Nah, sama pula apa yang dilakukan oleh negara Arab Saudi, misal. Ya, nyaris seluruh alutsista mereka kebanyakan dikirim dari mana? Produksi Amerika Serikat. Kenapa kok nggak kerja sama Indonesia? Kan banyak orang yang menuduh kan, benci Arab Saudi antek-antek Amerika. Tuh, senjatanya produk buatan Amerika.
ada markas militer Amerika. Lah terus Arab Saudi disuruh kerja sama siapa? Sama negara kita. Apa senjata kita? SMK. Kita aja nggak make, gimana orang luar negeri mau make? Ini namanya hubungan internasional, ini harus kita paham. Agar tidak gampang menuduh negara lain, apalagi negara Arab Saudi, negara di mana disitulah lahir Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Negara yang situ hidup tegak syiar-syiar Islam. Kita tidak menutup mata atas kekurangannya. Ya, ini harus kita pahami terkait hubungan internasional. Jadi nggak apa-apa ya, minta bantuan kepada orang kafir yang rodok mending demi selamat dari orang kafir yang lebih buruk. Berikutnya, larangan untuk mengikuti kebiasaan jahiliyah. Larangan untuk mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang jahiliyah, sebagaimana perkataan Ja'far kepada Najasyi, kami dulu suka berzina, minum khamar, judi, menindas yang lemah, membunuh anak perempuan kami, ya kan? Lalu datang seorang nabi di tengah-tengah kaum kami, melarang kami berbuat zina, melarang kami minum khamr, melarang kami berjudi, melarang kami membunuh anak-anak kami, melarang kami menindas yang lemah. Karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Maka kita tidak boleh menghidupkannya kembali. Meskipun namanya diubah, contoh khamar diganti dengan apa namanya? Minuman kejantanan. Ya. Khamar yang katanya para ulama induk segala kerusakan. Karena kalau orang sudah minum khamar, sudah mabuk, maka akan menjalar kepada kejahatan yang lain. Biasanya kalau orang minum khamar mesti ada main judinya. Gak mungkin Anda dapati orang minum khamar itu tadarusan, apalagi nyimak syarah hadis, gak mungkin itu. Dan biasanya juga kalau sudah minum khamar ditemani oleh perempuan, akhirnya main judi, berzina, khamar. Kalau sudah mabuk, senggol dikit, bacok, ya kan? Akhirnya temannya sendiri juga diapain? Dibunuh. Karena khamar adalah induk segala kerusakan. Makanya jangan menantang Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dilakukan oleh salah seorang gubernur yang hendak melegalkan dan memproduksi miras buatan daerahnya sendiri. Lalu Allah kirimkan makhluknya berupa air, banjirlah satu provinsi, habis. Jangan menantang Allah. Tinggalkan tradisi-tradisi jahiliyah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka Allah masukkan dia ke dalam kaum tersebut. Dan sangat banyak perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh orang Islam zaman sekarang. Di antaranya apa lagi? Di antaranya kaum wanitanya mudah meratap ketika tertimpa musibah. Niyahah, ya, menjerit-jerit,
mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ridho. Contoh, nah kamu kok udah mati tuh, kamu kok sudah meninggal tuh, ibu belum terima, ora ikhlas. Nah ini termasuk apa? Tradisi jahiliyah. Niyahah, ya, merobek-robek baju, menarik jilbab, menampar-nampar pipi. Jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Yang lebih buruk lagi apabila orang yang meninggal ini sebelum dia meninggal memberikan wasiat agar keluarganya menangisi. Ada tradisi seperti itu, ya. Jadi kalau banti bapak mati, bayar orang supaya mau nangis. Pasukan berbayar. Rasulullah mengancam orang yang memberikan wasiat atau dia tidak melarang keluarganya untuk meratap ketika kalau nanti dia meninggal, maka dia pun akan terkena azabnya. Yang meratap yang masih hidup, yang disiksa yang sudah meninggal. Ya. Berikutnya, faedah yang lain. Dari kisah hijrah para sahabat ke Habasyah yang kedua. Hendaklah bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, terutama perkara tauhid dan lawannya kesyirikan. Hendaklah selalu bersemangat untuk mendakwahkan al-haq, terutama perkara tauhid dan lawannya kesyirikan. Dan Ja'far menunjukkan hal ini kepada kita lewat kalimatnya, dulu kami melakukan ini, menyembah berhala, paganisme, mengundi nasib. Lalu Nabi kami menyuruh kami untuk hanya bertawakal kepada Allah, beribadah hanya semata-mata kepadanya. Padahal yang dihadapi Raja Najasyi juga orang kafir ini, iya kan? Yang mengadu orang kafir, yang bertanya orang kafir. Tapi Ja'far menunjukkan kepada kita, siapapun yang dihadapi, konten dakwahnya sama. Ya, Ja'far mengajarkan kepada kita, siapapun yang dihadapi, konten dakwanya harus tetap sama, tauhid. Makanya saya sering kritik acara-acara seminar-seminar anti riba. Ya, di mana pada acara tersebut, pada seminar tersebut, pada kajian tersebut, yang dibahas hanya seputar sisi ribanya, dosa riba, celah-celah riba, cara keluar dari riba, tapi tidak dibahas masalah tauhidnya. Padahal tidak mungkin seseorang bertekad kuat untuk hijrah dari riba kalau fondasi tauhidnya belum kuat, dan tidak mungkin dia itu bisa istiqomah, bersabar di tengah-tengah badai ujian setelah hijrah kalau fondasi akidahnya tidak kuat. Ya, siapapun itu mau berdakwah di tengah-tengah kota, mau berdakwah ke kalangan masyarakat umum, mau berdakwah ke kalangan praktisi akademisi, mau berdakwah ke orang-orang kota, mau berdakwah ke orang-orang pejabat, konten dakwahnya harus sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan mungkin kalimat-kalimat yang dipilih. Ya, tentu kalau berdakwah di pedesaan, gak mungkin kita gunakan kosakata-kosakata yang tinggi. Para simbah-simbah sedoyo, jangan gampang menjudge. Wah,
Lah simbah-simbah ora ngerti nopo niku menjudge. Ganti kalimatnya. Ya. Para bapak, para ibu, para sepuh ini sepuh, nggih. Jangan bermudah-mudahan menuduh seseorang. Nah, itu kan lebih enak. Tapi tetap konten dakwahnya sama. Yang membedakan apa? Pilihan-pilihan kalimat. Ya, pilihan-pilihan kalimat. Faedah berikutnya, yang lebih duluan hijrah kedudukannya lebih utama daripada yang belakangan hijrah. Tentu ini secara umum ya, bukan artinya pukul rata, bukan. Umumnya ya, yang lebih dulu berhijrah lebih utama daripada yang belakangan hijrah, umumnya. Tapi saya nggak mengatakan person by person. Contoh, ada dua anak muda, ya temen nongkrong lah, yang ngutut bareng, yang rokok bareng, ya party bareng, konser bareng. Yang satu hijrah udah setahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hijrah udah 5 tahun. Temennya yang kedua baru hijrah di tahun ke-6. Oke? Nah, secara hijrah yang si A lebih utama daripada si B secara awal hijrahnya. Tapi belum tentu si A ini memiliki keutamaan yang langsung lebih utama daripada si B. Bila si A ketika sudah berhijrah tidak membekali dirinya dengan ilmu, lalu merasa lebih mulia, merasa lebih hebat daripada kawannya yang baru hijrah. Dan ini banyak terjadi. Dia merasa lebih senior dalam berhijrah, lebih dulu mengenal kajian, ya kan? Lebih dulu bersemangat dalam menuntut ilmu. Tapi 6 tahunnya itu hanya dilalui begitu-gitu aja, tidak ada peningkatan ilmiah. Sementara temannya yang baru hijrah setahun 2 tahun langsung dia kejar ketertinggalan. Dia gas majelis ilmunya, dia gas tajwid Qur'annya, dia gas ibadahnya. Sementara yang dulu hijrah tadi dia terlena dengan awal mula hijrahnya. Ujuk-ujuk dapat poster, dibuka kelas bahasa Arab dasar, kelas A, pengajar kawannya yang baru hijrah 2 tahun tadi. Kenapa? Dia tertipu dengan awal mula hijrahnya. Dan ini penyakit ya. Siapapun bisa terkena penyakit ini. Yang lebih duluan rajin ke masjid, yang lebih duluan jadi panitia pembangunan masjid, yang lebih duluan mengurus pengajian muslimah ibu-ibunya, merasa saya lebih senior, saya lebih dulu, maka dari itu saya yang lebih berhak bicara, saya yang lebih pantas untuk berkomentar dan memberikan saran. Ini penyakit. Siapapun bisa kena, mau ustadznya kek, mau jamaahnya kek, mau bapak ibunya kek, mau anak mudanya kek, semua ini rawan kena. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan apa? Lebih duluan hijrah, lebih duluan taubat. Ya, udah hujan ya. Terakhir, faedah yang terakhir dari kisah hijrahnya para sahabat ke Habasyah yang kedua. Bahwasanya kalau sudah mendapatkan kebenaran, kalau sudah mendapatkan argumen yang kuat dan benar, maka jangan pedulikan omongan orang. Ya, kalau sudah dapat dalil yang sahih, dalil yang kuat, argumen yang kuat, jangan pedulikan lagi omongan orang. Sebagaimana Najasyi, ketika dia mendapatkan dalil yang kuat dari Ja'far, lalu pendeta-pendetanya, menteri-menterinya melenguh, halah gitu loh, kecewa.
Apa kata Najasyi? Meskipun kalian semua melenguh kecewa, I don't care at all. Saya nggak peduli, katanya Najasyi. Nah, ini prinsip dalam beragama. Cari dalil. Kalau sudah ketemu dalil, cek dalilnya sahih atau tidak. Ya, dalilnya sahih atau tidak. Cukup belum sampai situ? Belum. Itu baru 2 langkah awal ya. Cari dalil, langkah pertama. Langkah yang kedua, validasi dalilnya. Dalilnya sahih atau tidak. Nah, untuk kemampuan yang kedua ini tentu nggak semua orang bisa. Ya, maka hendaklah bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama, kepada lebih alim kalau kalian tidak mengetahui, atau bisa mencari dalil sahih lewat kitab-kitab sahih para ulama. Kalau sudah ketemu dalil yang sahih, maka final step, langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga ini banyak kaum muslim, banyak kita yang keliru. Urutannya apa tadi? Cari dalil. Kalau sudah masuk ke langkah pertama, ini sudah tanda kebaikan. Iya, orangnya ilmiah, mau cari dalil. Kalau sudah ketemu dalilnya, maka cek kesahihan dalil tersebut, validasi. Maka ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Anda seorang alim. Kalau tidak orang alim, maka bertanya kepada orang alim atau buku, kitab para ulama. Kalau sudah ketemu dalil sahih, maka final step. Khawatirnya kalau Anda cuma sampai di dalil yang kedua, di cara yang kedua, menyimpang nanti. Teroris itu dalilnya ada nggak? Orang-orang yang melakukan tindakan teror bom, mereka pakai dalil nggak? Pakai dalil. Pakai dalil mereka. Al-Quran mereka pakai, hadis-hadis sahih mereka pakai. Artinya mereka punya dalil, dalilnya sahih. Tapi kenapa mereka menyimpang? Mereka tidak melakukan langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Ada yang tahu? Kira-kira apa langkah yang ketiga? Cari dalil, udah. Cek dalil sahih atau tidak, udah. Tapi kenapa masih ada yang menyimpang? Masih ada yang tersesat? Kira-kira langkah yang ketiga apa? Yaitu memahami dalil. Ketika hendak memahami dalil, pemahaman siapa yang mau kita pakai? Pemahaman kita masing-masing sesat nanti. Contoh, saya kasih contoh ya. Fawailul lil musallin. Surat apa itu? Surat apa? Al-Ma'un. Berarti kan ayat Quran ini, betul? Sahih enggak? Sahih. Ayatnya ada dalilnya. Sahih. Lalu dipakai orang, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Mula nih nyong ora sholat. Loh John, kok ora tahu sholat? Kata si Joni, lah fawailul lil musallin. Celakalah orang yang
Sholat mula nih nyung ora sholat bin ora cilaka. Dalilnya ada, sahih, tapi salah memahami dalil. Contoh lagi, ya, ini terkait fikih masjid. Nabi SAW pernah bersabda, la tusalli illa ila sutrah. Ya, janganlah kalian sholat kecuali sudah meletakkan sutrah di depan kalian. Sutrah itu tahu apa? Pembatas. Ya, kalau sholat berjamaah, sutrahnya sudah diwakili oleh imam. Oke? Nah, tapi kalau sholatnya sendiri-sendiri, ya seperti sholat ba'diyah, qabliyah, tahiyatul masjid dan sejenisnya yang tidak dilakukan secara berjamaah, maka kita harus meletakkan sesuatu di depan kita sebagai sutrah. Berapa batas tinggi sutrah? Mayoritas jumhur ulama mengatakan minimal sekitar 1 jengkal orang dewasa. Ya, 1 jengkal orang dewasa. Sehingga tas, ya, jaket yang ditumpuk, nah, helm, kalau helmnya mahal bawa masuk, ya nggak apa-apa, nggak usah takut dibilang katrok, daripada hilang, mending dibilang katrok daripada bilang nyesel hilang, ya kan? Kalau helmnya mahal bawa masuk, nah itu jadikan apa? Sutra. Itu pembatas. Dan Nabi berkata apa? Kalau lewat di depan kalian, ini kita sholat nih, nah ini sajadah, kemudian di sini kita letakkan misalnya tas kita, ya. Dah. Lalu ada orang mau lewat. Kalau lewat di sini, tidak masalah, ya. Tapi kalau lewat dari sini, ini jadi masalah. Kata Nabi apa? Faqataluh. Qanya panjang. Beda kalau qanya pendek. Nah, di teks hadisnya yang Nabi katakan tuh yang ini, yang qanya panjang. Lihat ya, kalau orang salah memahami dalil, dalilnya sahih loh dia pakai. Kalau salah memahami dalil, ya, kalau qafnya panjang itu maknanya cegah sekuat tenaga, cegah sekuat tenaga. Tapi kalau dia memahaminya pakai yang ini, dalilnya benar, tapi dia pahami pakai ini, ya, tahu artinya ini apa? Bunuh. Bayangkan kalau dia pakai dalil ini, berapa mayat bergelimpangan di masjid ini? Ya, dalil dia sahih, ada dalilnya, tapi pemahamannya yang keliru. Maka inilah pentingnya kita memahami dalil itu, mengembalikannya kepada bagaimana cara Nabi dan para sahabat memahami dalil. Kalau tidak, nyasar kita. Ya, untuk poin yang ketiga ini, memahami dalil, fahami sesuai sebagaimana Nabi dan para sahabat memahami dalil. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajidh." Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin setelahku. Artinya para sahabat secara umum dan 4 sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali secara khusus. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah dengan gigi geraham. Nabi tidak katakan pegang dengan tangan, enggak. Nabi tidak katakan peganglah itu dengan tangan kalian, enggak, tapi Nabi suruh pegang dengan apa? Digigit. Kalau pegang dengan tangan bisa lepas enggak? Keringetan, licin, iya kan? Nah, digigit pakai gigi geraham. Geraham gigi paling belakang nih.
yang cengkeraman paling kuat. Nabi perintahkan kita untuk yang ini. Pahami dalil sesuai Nabi dan para sahabat. Ya. Nah. Ya. Kurang lebih itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini seputar memetik faedah fikih sirah dari kisah perjalanan hijrah para sahabat ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Barakallahu li wa lakum wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.